maka diniati Ramadan berhenti ngerokok. Yo, kalau siang ya enggak abot, malam yang abot. Kalau siang enteng. Sudah. Jadi ingat, sahur itu apa? Barokah. Termasuk keutamaan sahur, masuk sepertiga malam yang terakhir. Amalannya 2, istighfar dan doa. Rasulullah bilang, tetaplah sahur walaupun seteguk. Itu menunjukkan Rasulullah ngeman sama kita semua ini. Eman-eman kalau sampai tidak makan sahur. Sekarang berbuka. Kapan berbuka puasa? Disebutkan dari hadis Amr bin Maimun al-Audi, para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersegera dalam buka dan paling terakhir ketika sahur. Tapi ingat, bersegera di sini adalah ketika sudah pasti masuk waktu maghrib, tidak menunda. Menunda untuk apa? Ya lek wis, lek durung, ndak. Pokok Anda yakin, buka. Dan kalau sahur, mereka adalah orang yang sahurnya paling terakhir. Dan sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, La yazallun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengawalkan berbuka puasa. La yazaluddin zahiran ma ajjalan nasu al-fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama Islam akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani senengane mengundurkan waktu berbuka. Kita enggak. Juga sabda yang lain, la yazalu ummati ala sunnati ma lam yantadir bi fitriha an-nujum. Zaman dulu Pak, orang itu kalau puasa karena enggak ada jam, itu ngenteni supaya betul-betul yakin sampai bintang kelihatan. Maka Rasulullah bilang apa? Umatku akan senantiasa baik selama mereka berbukanya tidak menunggu bintang keluar. Kemudian berbuka dengan apa? Tingkatannya 3. Nomor 1, rutobat, kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, tamarot, kurma kering. Seperti jatah kita lah ya. Kita ini nasib kurma kering kabeh ini. Nasib is kurma kering. Apalagi kalau masuk masjid sih nggak jelas gitu. Kurmanya sono totore. Masya Allah, dimakan itu seret, ono. Iya. Tambah vitamin ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga, kurma basah tidak ketemu, kurma kering tidak ketemu, maka untuk mengambil sunnahnya air putih. Untuk mengambil air sunnahnya apa? Air putih. Saya Pak, kurma itu gak sepiro seneng memang. Saenak-enak kurma, ya 1-2 itu kayak wis. Dan saya lebih senang buka itu gorengan. Gorengan tuh Masya Allah. Tapi karena kita ingin mengamalkan sunnah, tetap dimakan dulu kurmanya, diniati apa? Sunnah, baru setelah itu ya yang lain, silahkan. Kemudian yang diucapkan ketika berbuka, ada 2. Nomor 1 yang diucapkan adalah doa. Karena untuk orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ada doa yang tidak tertolak. Itu nomor 1. Jadi banyak berdoa, ya Allah selamatkanlah putra putri hamba ya Allah. Ya Allah mudahkanlah urusan suami hamba ya Allah. Ya Allah kuatkanlah jiwa dan raga hamba. Ya Allah mudahkanlah setiap ikhtiar hamba untuk mendapatkan kesembuhan. Doa. Yang kedua, doa berbuka puasa. Apa doa berbuka puasa? Ingat, tidak ada doa buka puasa yang sahih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau doa Allahumma laka sumtu oleh Syekh Al-Albani dikatakan dhaif. Kemudian doa zahabadh dhama'u oleh siapa? Ulama hadis dari Yaman itu, Syekh Muqbil. Syekh Muqbil mengatakan zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Insyaallah, kata Syekh Muqbil, dhaif. Terus Anda mau pakai yang mana? Bismillah. Nah, maka yang disepakati ya memang bismillah. Setelah itu Anda mau pakai yang manapun silahkan. Boleh zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
Itu ketika buka puasa. Sekarang memberi makan orang buka puasa. Ini loh jamaah, rebutan. Panjenengan kalau ke Mekah atau ke Medina, tempat lain saya belum pernah. Astagfirullah. Orang itu tergantung pikirannya jamaah. Lek pikirannya maklaran, terus metune maklaran. Kalau di Mekah dan Medina, termasuk di sebagian tempat di Indonesia itu mulai biasa. Buka itu narik keranjang kecil, isinya apa? Kurma, air, susu, buah, roti, sing enak-enak, sambusa, gorengan. Nanti sampai masjid, duduk bersama beberapa orang. Ayo duduk sama saya. Ayo duduk sama saya. Sehingga ketika azan itu pahala mereka buat kita. Jadi ojo ngini tok gak tahu ngini. Ya tetap. Bahkan kalau Habib Muhammad bin Anis itu ngajari jamaahnya apa? Ijol-ijolan. Iki podo kabeh entuk sak kotak dibuka isine podo. Tapi apa? Diijolne tanggane. Supaya apa? Kesannya seperti kita memberi sehingga pahalanya dia dapat, pahalanya dia kita dapat, pahala kita dia dapat ijol. Itu mungkin ya filosofi dari ijol-ijolan berkat itu ya. Ya kalau kayak megengan terus itu kan ijol-ijolan berkat. Mungkin filosofinya di situ ya. Nah, maka memberi makan orang berbuka puasa dapat pahala seperti orang yang diberi buka. Maka saya sarankan, seperti yang tadi saya sampaikan, lebih afdol, lebih keren diberikan kemana? Pondok pesantren. Tapi menunya yang pantas lah ya, yang pantas. Kemudian kalau buka puasa di rumahnya orang, ini kebiasaan kita ini. Yes, paling enak ini sini. Bisa milih. Apa aroma soto. Alirsat sego bungkus tapi gak jelas di sini. Kadang-kadang ada sing pecel, sego goreng, kadang-kadang enek rames tapi isinya orek tempe karo bihun. Alirsat penuh misteri misalkan. Terus pindah lagi Masjid Al-Ikhlas Dandangan. Al-Ikhlas Dandangan iki biar pete. Kadang enek, kadang ra enek misalkan. Nur Solihin es karuan wis. Maka jamaah sekalian, apabila apabila kita buka di rumah orang lain, maka doain mereka. Apa doanya? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan dan berikanlah minum kepada orang yang memberiku minum. Atau doa yang lain, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Makanan panjenengan dimakan oleh orang baik, dimakan oleh orang yang berbuka puasa, dan malaikat-malaikat mendoakan panjenengan. Supaya apa? Orang yang memberi buka puasa itu lega. Jadi ingat, untuk buka puasa kapan waktunya? Maghrib. Kemudian sunnahnya mempercepat. Kemudian yang dimakan apa? Nomor satu, kalau ada kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air putih. Baru setelah itu bebas. Yang dilakukan dua, banyak berdoa dan doa di awal buka puasa, Bismillah, atau doa Dhahabadh dhama'u, atau Allahumma laka sumtu. Setelah itu baru ada keutamaan lain, memberi makan orang yang berbuka puasa, plus juga mendoakan orang yang memberi makan kepada kita. Sekarang halaman 56. Yang boleh dilakukan orang puasa tapi dikira tidak boleh. Berarti aslinya apa? Aslinya boleh. Nomor satu, seorang yang berbuka, orang puasa boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Tadi malam hubungan suami istri, terus tidurnya terlalu pulas, bangun-bangun adzan subuh, maka boleh. Walaupun dia belum mandi junub, boleh. Atau ketika subuhnya kurang cuma 5 menit baru bangun, maka ada pilihan mandi atau sahur. Pilih sahur, karena mandinya boleh diakhirkan sebelum sholat subuh. Yang kedua, seseorang boleh orang yang puasa boleh bersiwak, gosok gigi. Boleh apa? Siwak. Tapi dianjurkan kalau memang yang Anda pakai itu pasta gigi, maka lebih bagus tanpa pasta gigi. Kalau siwak aman, jelas. Tapi kalau sikat yang kita pakai sehari-hari diikhtiarkan tanpa pasta gigi. Kalaupun pakai, ulama bilang tidak apa-apa karena itu tidak kita telan. Coba kadang-kadang mek kroso
sedikit lah, seger. Iya, boleh. Kemudian boleh kumur dan istinsyak. Istinsyak itu menarik air ke hidung ketika wudhu. Tapi ingat, kumur boleh. Kalau saya pribadi habis kumur, saya keringkan pakai kum. Kum itu lengan baju. Khawatir apa? Masuk 100 mili, keluar 70. Badi 30. Nah, maka gitu. Kalau istinsyak, sunnahnya keras. Kecuali kalau sedang puasa. Rasulullah bilang, illa an takuna shaima. Kecuali kalau kamu puasa, jangan keras-keras. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Bercengkrama, bercumbu suami istri. Boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya apa? Di sana diberikan cerita bahwa Rasulullah mencium istrinya ketika beliau berpuasa dan bercumbu dalam keadaan puasa. Tapi ingat, kasih garis bawah, beliau adalah orang yang paling kuat menahan diri. Maksudnya gak sampai kebablasan. Kemudian mengeluarkan darah untuk pemeriksaan dan suntikan yang tidak bertujuan pengganti makanan. Jadi misalkan kita sakit, a'azzanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan sehat semua, tarik darah untuk pemeriksaan lab, boleh, tidak batal. Atau suntikan obat selain pengganti makanan. Kalau yang disuntikkan obat, boleh. Tapi kalau yang disuntikkan vitamin, pengganti makanan, energi, maka puasanya batal. Yang keenam, mencicipi makanan. Dan ibu-ibu jangan ragu. Karuan akeh langsung tapi kroso lego gak bingung. Lah, loh, maksudnya akeh itu bukan ditelan gitu, tapi yang Anda ambil kadarnya yang kroso itu dirasakno gitu loh. Daripada sedikit-sedikit tapi terus. Nah, karena mencicipi makanan boleh apa tidak? Boleh. Maka hadisnya lihat, la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw asy-syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa dalam hadis Bukhari mencicipi bukan acar, cuka atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa selama tidak ditelan sampai tenggorokan. Memakai celak, obat tetes mata dan telinga. Bahkan tetes mata itu jamaah kadang-kadang ditetesin terasa di tenggorokan. Iya apa enggak? Itu enggak apa-apa. Tetes telinga, enggak apa-apa. Pakai celak mata, boleh. Termasuk yang diperbolehkan itu pakai inhaler. Untuk yang sakit asma, semoga Allah beri kesembuhan. Itu boleh. Yang kedelapan, menggunakan inhaler. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kesembilan, mengguyurkan air ke atas kepala ketika cuaca sangat panas. Itu semuanya boleh dilakukan. Sekarang saya Anda buka 10 permasalahan seputar puasa. Ini penting. Kenapa? Renang boleh. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena renang itu yata'arrad li al-madhar. Yata'arrad itu artinya berpotensi melakukan banyak pelanggaran. Misalnya kelelekan banyu, atau ketika berenang ngentut. Iya, pertanyaan SD banget ya. Kita, Pak Guru kalau renang terus ngentut angsal boten Pak Guru. Yang saya maksud bukan ngentut, pipis di kolam renang itu loh. Panjenengan baru pipis di kolam renang, temennya kelelekan banyu. Kok banyu renangi rada asin ya? Angkat tangan yang kalau renang tidak pernah pipis, ayo. Saya yakin panjenengan bohong. Saya yakin panjenengan bohong. Ayo, angkat tangan yang tidak pernah pipis belas pas renang. Angkat tangan. Antum gak tahu renang soalnya. Maka ya tidak boleh jamaah, tidak boleh nyakitin orang lain, itu haram. Metu sih, apa repotnya ya? Atau dibungkus plastik lah. Astagfirullah. Ya apa dibungkus plastik? Sudah. Yang pertama 10 permasalahan seputar puasa. Nomor 1, siapakah yang wajib puasa? Islam, balik, berakal, mukim, mampu, tidak ada halangan. Islam,
balik, berakal, mukim. Mukim itu tidak sedang safar, mampu dan tidak ada penghalang. Berarti orang yang tidak mampu karena penyakitnya, dia tidak wajib puasa. Kemudian bagaimana dengan puasanya anak kecil? Anak kecil tidak wajib puasa, akan tetapi kalau dia puasa, dilatih untuk berpuasa semampunya dulu. Maka tidak ada poso beduk. Tapi ngelatih anak kecil poso beduk, boleh. Kalau dia puasa tertib sampai maghrib, maka pahalanya sempurna. Walaupun dia belum wajib. Kemudian seorang anak dikatakan balik apabila terdapat ciri-cirinya. Nomor 1, keluar air mani, tumbuh rambut yang mulai mengeras di sekitar kemaluan, mencapai usia 15 tahun. Sekarang orang gila atau orang hilang akal. Orang gila atau orang hilang akalnya tidak wajib puasa. Dan tidak diharuskan mengqadha. Tidak harus qadha. Kenapa? Karena tidak wajib. Yang wajib qadha itu ketika dia wajib puasa tapi ada halangan. Kalau dari awal tidak wajib, terus qadhanya buat apa? Iya enggak? Jadi orang gila atau orang hilang akal tidak wajib qadha. Apabila seseorang kadang hilang akalnya, kadang sadar, maka diwajibkan puasa ketika sadar saja. Seseorang yang berpuasa lalu pingsan sebentar di siang hari, puasanya tidak batal. Pingsan, yang pingsannya itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama itu ya 2 menit, 3 menit, dikasih minyak kayu putih, terus orangnya sadar. Itu puasanya tidak batal. Padahal dia hilang akal. Orang pingsan hilang akal tidak? Hilang akal, tapi tidak membatalkan puasa ketika pingsannya cuma sebentar. Kemudian orang tua yang sudah pikun tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Dan kasih garis bawah, tidak pula wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. Karena yang wajib bayar fidyah, orang tua yang masih sadar, ngerti syariat tapi gak kuat. Itu bayar fidyah. Karena dia wajib puasa. Tapi kalau orang pikun tidak terkena beban syariat. Berarti dari awal memang dia tidak diwajibkan puasa. Kalau puasa tidak diwajibkan, maka ketika dia tinggalkan ya tidak ada urusan. Maka orang tua yang sudah pikun tidak perlu dibayarkan fidyah untuknya. Karena sering pertanyaan, Ustadz, ibu saya sudah pikun, fidyahnya berapa? Enggak. Kalau sedekah untuk ibu, boleh apa enggak? Boleh. Yang kelima, musafir. Untuk musafir, dia boleh memilih antara puasa atau berbuka. Ketika puasanya itu memberatkan safarnya, maka dia tidak perlu puasa. Ketika puasa tidak sama sekali berpengaruh pada safarnya, tentu dia juga boleh puasa. Dia boleh puasa. Tapi kalau puasanya memberatkan safar, malah tidak boleh puasa. Maka Rasulullah bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Apa ceritanya? Para sahabat Nabi safar, kemudian sebagian sahabat tadi yang safar itu digendong. Nabi tanya, "Ma balu haula?" Kenapa mereka itu kok digendong? Dibilang, "Humus shaimun." Mereka puasa ya Rasul. Maka Rasulullah bilang apa? Tidak termasuk kebaikan kalau sampai ngerepoti orang lain. Nah, maka bagaimana menggantinya? Mengganti pada waktu yang lain. Sekarang orang sakit. Hah? Lah, supir bis pekerjaan enggak? Pekerjaan itu karena dia sehari-hari terus. Kalau dia dianggap musafir terus, kapan dia mau ganti? Ya kan? Yang keenam, orang sakit. Saya ringkes, orang sakit dibagi 3. Nomor 1, sakit yang tidak ada pengaruh dengan puasa. Seperti sakit apa? Panu. Tidak ada kaitan dengan puasa, maka tetap wajib puasa. Seperti sakit apa? Cantengan, batuk, sakitnya hati, sakit hati. Ya, itu tidak ada kaitan dengan puasa, maka wajib puasa. Nomor 2, sakit
Yang puasa tidak bahaya, tapi menjadikan kesembuhannya semakin lama, maka dia dianjurkan untuk mendingan tidak usah puasa. Misalkan, aku jane kuat, tapi kudu ngombe obat, maka Anda mendingan tidak puasa. Karena dengan Anda minum obat, Anda segera pulih. Yang ketiga, sakit kalau dipakai puasa tambah parah, haram puasa. Nomor satu, tidak ada hubungannya dengan puasa, wajib puasa. Nomor dua, sakitnya berpengaruh tapi orangnya kuat dan dia perlu minum obat, lebih bagus tidak puasa. Nomor tiga, ketika dia puasa semakin parah, maka puasa untuk dia hukumnya haram. Terus menggantinya dengan apa? Ketika sakitnya itu bukan sakit yang menahun, maka menggantinya dengan ganti puasa di lain hari. Tapi kalau sakitnya memang sakit yang tidak bisa dipakai puasa, maka menggantinya dengan membayar fidyah.